Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Cell episode 54 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 11 Mei 2023. Jadi, jika Naris dan Pido berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 54 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 53 sebelumnya, kita diperlihatkan Gao Yingji yang memberikan kesempatan kepada kelompok Hao Chen untuk berpamitan kepada rekan atau kerabat mereka sebelum menjalankan misi sebagai tim pemburu iblis. Mulai dari perpisahan si Masian yang diberikan peninggalan 10 baju kepada gurunya untuk berjaga-jaga ketika dirinya mengamuk, dan juga diberikan gulungan keterampilan pendeta perang dari Paladin Kuil Pendeta. Lin Xin yang berpamitan kepada kakeknya Lin Chen dengan berjanji akan merebut posisi ketua kuil penyihir darinya. Yengar yang disuruh menghabiskan banyaknya kuetar oleh Paladin Kuil Pemanggil, tapi hanya nyelonong pergi menggunakan payungnya. Yang Wenjo yang berjanji kepada Yang Hauhan akan mengamankan slot tahta segel ilahi untuk dirinya. Paman Alan yang tidak mau Lin Xin pergi karena kemungkinan tidak akan ada lagi yang membuatkannya ayam goyeng. Para anggota assassin yang menangis cair pergi, padahal kepergiannya itu hanyalah sebatas mudik ke kampung halamannya. Yuan yang diberikan arahan kepada Ren Wokuang untuk perlahan menghilangkan sifat barbarnya ketika menggunakan perisai dewa roh raksasanya, sampai perpisahan bucin antara Han Yu dan Wei Yang menyarankannya untuk membuang sifat tertutupnya dengan mengungkapkannya kepada semua orang. Dan ketika kelompok Hao Chen berkumpul dan bersiap-siap untuk menjalankan misi, Ye Hua yang mengintip dari kejauhan merasa Hao Chen melupakan perpisahan terakhir mereka, memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan dengannya. Akan tetapi beberapa meter ketika Ye Hua berjalan pergi, Hao Chen tiba-tiba memanggilnya dari belakang dan memintanya untuk mengobrol sebentar. Namun Ye Hua yang merasa muridnya itu sudah menjadi kuat dan memiliki jalan ninjanya sendiri, merasa tidak ada hal lagi yang perlu diobrolkan. Terlebih lagi dirinya tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadanya. Tetapi di sini, Hao Chen merasa gurunya itu merupakan segala-galanya baginya. Terlebih lagi pengorbanan yang diberikannya selama bertahun-tahun untuk menjadikannya kuat. Yang hal ini membuatnya akan terus menjadikannya sebagai panutannya dengan menjadi muridnya selamanya, walaupun mereka telah berpisah. Hal ini pun lantas membuat Ye Hua bangga dengan Hao Chen saat dia merasa muridnya itu tidak melupakan semua pengorbanan yang diberikannya selama ini dan memiliki harapan kepadanya untuk menjaga keselamatannya serta membawa kembali keberhasilan membasmi para ras iblis untuk aliansi suci, bahkan benua Sengmu. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen serta Ye Hua saling mengucapkan salam perpisahan, keesokan harinya, misi Hao Chen sebagai tim pasukan iblis pun dimulai saat mereka langsung ditugaskan menuju gunung pemburu iblis dengan menggunakan pesawat yang sekilas mirip ikan paus bersayap. Akan tetapi di tengah perjalanan menuju gunung pemburu iblis, kelompok Hao Chen dikejutkan dengan serangan banyaknya iblis terbang, menyebabkan pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah, sehingga membuat mereka tidak punya pilihan lagi selain melawan para iblis terbang ini. Sehingga pada saat yang sama, setelah keluar dari pesawat, Hao Chen memandang sekitarnya saat ia bisa melihat banyaknya para iblis terbang ada di mana-mana, mengelilinginya dari semua sisi. Yang hal ini membuatnya segera berbalik untuk melihatkan satu tim pemburu iblisnya, yaitu Yuan DKK, dan memerintahkan mereka untuk bersatu padu bertarung melawan para iblis terbang. Serta setelah memberitakan hal ini, Hao Chen segera mengeluarkan kemampuan kesatria pelindungnya saat sebuah kabut emas yang bergelombang perlahan muncul di sekitarnya dengan segera membungkus para rekan timnya. Dan pada saat yang sama, ia juga segera mengarahkan pedang cahaya emasnya ke depan saat tebasan dari pedang cahaya emasnya ini segera melesat ke arah para iblis terbang di dekatnya. Yang hal ini pun langsung menyebabkan iblis terbang itu terguncang sebelum pada akhirnya mereka lenyap menjadi kehampaan. Dan setelah melihat Hao Chen menyerang iblis terbang secara barbar serta mendapatkan bantuan kemampuan kesatria pelindung darinya, si Masian spontan meneriakkan dengan keras kata habisi saat dengan palu emas di tangannya ia tanpa basa-basi melambaikan senjatanya itu ke arah kepala iblis terbang. Saat itu segera menyebabkan iblis terbang yang terkena hantaman palu emasnya segera diledakkan dan diubah menjadi kehampaan.
Yang bahkan serangan si Masian ini juga diikuti Yuan Yuan saat dengan jiwa barbar yang dimilikinya. Gadis tomboy ini tanpa basa-basi segera melompat ke arah iblis terbang, serta dengan lambaian perisai besarnya, ia segera melesatkannya ke arah iblis terbang. Yang pada dasarnya, ketika Hao Chen, si Masian, serta Yuan Yuan sudah menghadapi semua musuh, Cair diam-diam berdiri di belakang Hao Chen dengan tongkatnya mengetuk tanah saat ia mencoba menggunakan semua inderanya guna merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Serta Ying dan Li Xin juga membantu dari belakang pertempuran ini dengan masing-masing melakukan pemanggilan dan juga mengeluarkan si terbatas yang mereka miliki. Sehingga pada saat ini, ketika kelompok Hao Chen masih dihadapkan dengan pertarungan melawan iblis terbang, sebuah raungan terdengar dari bagian belakang mereka, menyebabkan Hao Chen segera berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan dengan ketakjuban di wajahnya bahwa raungan itu berasal dari Ying yang telah menyelesaikan pemanggilan makhluk dari gerbang kehidupannya. Serta setelah berhasil melakukan pemanggilan makhluk ini, yang ternyata merupakan beruang sihir langkah kelima, Ying segera memerintahkan binatang iblis ini untuk mengayunkan sepasang cakarnya ke arah iblis terbang yang mendekat. Sehingga pada saat yang sama, ketika Ying masih memerintahkan binatang iblis dari pemanggilannya, si Masian tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada Hao Chen untuk memanggil binatang iblisnya, yaitu Hao Yue. Saat dia merasa hal ini merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk mengumpulkan poin kontribusi, yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang mendengarnya segera memanggil binatang iblisnya itu. Saat segera, Hao Yue langsung menampakkan batang hidungnya dengan 3 kepala yang segera muncul, serta dengan meluncurkan 3 serangan elemen yang dimilikinya, yaitu panah cahaya, bilah angin, serta bola api. Ia langsung melesatkannya dengan akurasi yang sangat tepat ke arah iblis terbang, menyebabkan iblis terbang yang terkena serangan dari 3 elemen Hao Yue ini pun segera mokat. Setelah 1 jam telah berlalu, ketika kelompok Hao Chen terus membasmi sekelompok iblis terbang, suara aneh wubu tiba-tiba terdengar dari kegelapan yang jauh. Dan ketika suara aneh ini terus terdengar di sekitar pertempuran kelompok Hao Chen, 3 sinar emas yang sangat besar tiba-tiba melonjak bangkit di langit. Saat itu dipenuhi dengan aura yang perlahan menyebar. Serta setelah teriakan aneh ini, 10 bola api emas tiba-tiba melayang terbang di udara di atas kelompok Hao Chen dengan langsung menuju ke arah mereka. Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen yang melihatnya tanpa sadar segera mendangak, hanya untuk melihat bahwa di atas mereka kali ini bola-bola api emas ini menyebar dan melesat ke arah mereka, diikuti dengan banyaknya gerombolan iblis terbang yang juga melesat ke arah mereka. Yang pada dasarnya, melihat hal ini, Hao Chen segera mengangkat perisai cahaya di atas kepalanya dan sedikit membuat sinyal kepada rekan timnya. Saat hal ini membuat rekan timnya yang melihat sinyal ini pun bergegas untuk mendekat dan bergabung dengannya untuk membuat formasi. Serta setelah formasi terbentuk, Hao Chen memberikan peringatan kepada rekan timnya untuk berhati-hati dan jangan maju sebelum waktunya, serta memerintahkan Li Xin yang ada di belakang untuk menjaga pertahanan. Sehingga pada saat yang sama, setelah Hao Chen memperingatkan hal ini kepada rekan timnya, pada saat ini di udara, iluminasi berlangsung lama dan bayangan yang sangat besar dapat terlihat dengan jelas di atas kepala Hao Chen. Serta ketika Hao Chen masih melihat bayangan yang sangat besar ini, kumpulan energi sihir yang kuat perlahan muncul di atas udara dan suara aneh perlahan bisa terdengar. Saat perubahan segera muncul pada iblis terbang yang langsung melesat ke arah Hao Chen. Akan tetapi dengan hantaman dari pedangnya, Hao Chen segera mengirim mundur iblis terbang tingkat 5 itu. Dan setelah mengirim mundur iblis terbang tingkat 5, dengan suara yang meneriakkan kepada semua rekan timnya untuk berhati-hati, cahaya biru melonjak dari dada Hao Chen. Akan tetapi ketika Hao Chen baru saja memunculkan cahaya biru dari dadanya, iblis terbang tingkat 5 lainnya melangkah maju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Saat itu segera meraung keras dan langsung melemparkan dirinya. Yang kali ini pula lantas membuat Hao Chen yang melihatnya segera memunculkan perisai cahaya di tangannya dengan mencondongkan tubuhnya ke arah depan. Serta setelah Hao Chen memunculkan perisai di tangannya, dengan suara keras, iblis terbang tingkat 5 itu segera mengayunkan pedangnya ke arah perisai Hao Chen. Saat Hao Chen yang melihat ini, segera memunculkan cahaya putih yang menyelimuti sekujur tubuhnya, serta tanpa mengambil satupun langkah ke belakang, ia memegang pedang cahaya di tangan kanannya, mencoba menghalangi serangan kedua iblis terbang tingkat 5. Akan tetapi ketika serangannya diblokir Hao Chen, iblis terbang tingkat 5 tampaknya tidak mau menyerah begitu
begitu saja saat ia membuat serangan balik lagi ke arah perisai Hao Chen. Namun demikian, Hao Chen segera menolak serangan dari iblis terbang tingkat 5 dengan menggunakan perisai di tangannya, menyebabkan dentuman keras segera terdengar, dan iblis terbang tingkat 5 secara mengejutkan segera terpental mundur, jatuh di udara dan tersungkur di tanah. Serta ketika iblis terbang tingkat 5 ini tersungkur di tanah, sebuah suara yang mengatakan "aku datang" tiba-tiba terdengar. Saat suara itu berasal dari Yuan Yuan dan Sima Xian yang mencoba untuk memberikan dukungan penyerangan kepada Hao Chen. Dan ketika Yuan Yuan dan Sima Xian memberikan dukungan penyerangan kepada Hao Chen untuk menghabisi iblis terbang tingkat 5, sebuah cahaya badas masing-masing keluar dari tangan mereka berdua saat mereka langsung menghantamkannya ke arah tubuh iblis terbang. Yang hal ini pun lantas membuat iblis terbang tingkat 5 yang sebelumnya mencoba berdiri setelah tersungkur akibat serangan dari Hao Chen, pada akhirnya jatuh ke tanah lagi dengan ledakan yang sangat keras. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 54 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.